Bab 882. Mencapai jiwa pedang alam ketiadaan. Setelah dua jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang muncul, tubuh warrior yang tiba-tiba terasa ringan dan tekanan yang ada di tubuhnya tadi hilang seperti air surut. Warrior yang merasa lega, sebenarnya dia bisa saja melepaskan jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang dari tadi. Tetapi karena dia tahu bahwa meskipun jiwa pedang itu menindasnya, mereka juga sangat bermanfaat baginya. Tapi sekarang, jiwa pedang itu bukan lagi menindasnya, tapi ingin membunuhnya. Warrior yang perlahan memejamkan matanya, karena jiwa pedang yang ada di sekitarnya tidak bisa dilihat sama sekali, dan hanya bisa dirasakan. Berkonsentrasi pada ketenangan dan keadaan pikiran terbukti dengan sendirinya. Ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi serius, karena dia merasa bahwa di sekelilingnya ada jiwa pedang, dan setiap pedang jiwa ini setidaknya adalah jiwa pedang langit tingkat 3. Dan ada juga dua energi pedang yang samar. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa kedua pancaran energi pedang ini sangat kuat, sebanding dengan dua jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang. Namun, kedua energi pedang ini sepertinya tidak tertarik padanya, jadi mereka agak jauh darinya. Jiwa pedang di sekelilingnya memandangnya, seolah-olah takut dengan jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang, jadi mereka tidak mengelilinginya. Setelah merenung sejenak, warrior yang menyimpan satu jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang. Satu jiwa pedang menghilang, jiwa pedang yang ada di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Lambat laun mereka mulai mengelilinginya. Seperti yang dikatakan Master Gu, jiwa pedang ini tidak mengandung energi jahat dan niat membunuh. Oleh karena itu, mereka tidak langsung menyerang warrior yang, tetapi mengandalkan konsepsi niat untuk menekan warrior yang. Tekanan menjadi semakin berat, secara bertahap, tulang di seluruh tubuh warrior yang mulai bergetar lagi. Di luar menara jiwa pedang, Rasia Lu dan Wu Chen Master Pedang Perkumpulan Pedang Kuno berdiri di luar menara. Rasia Lu memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Guru, apakah tidak apa-apa membiarkan dia di dalam begitu saja, tanpa memberinya perintah perlindungan? Kata Rasia Lu. Wu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia berbeda dari yang lain, dilihat dari fisiknya saja dia cukup untuk bertahan di dalam. Apalagi jiwa pedang miliknya jatuh karena penggunaan metode rahasia. Jika dia tidak menggunakan metode ini untuk merangsang benih potensi jiwa pedang di tubuhnya, dia tidak akan bisa memulihkan jiwa pedangnya dalam waktu singkat. Aku juga tahu, tapi tidak tahu dia bisa atau tidak bertahan sampai kembali ke jiwa pedang tingkat 3. Kata Rasia Lu lirih. Wu Chen tersenyum dan berkata, ketekunan anak ini jauh lebih unggul dari orang biasa, bisa dikatakan lebih kuat darimu. Selama dia tidak mengganggu jiwa pedang di dalam, seharusnya tidak sulit untuk bertahan selama 10 hari sampai setengah bulan. Bukankah kamu hanya membiarkannya berlatih selama 3 hari? Kata Rasia Lu. Wu Chen berkata, itu hanya untuk orang luar, kamu harus tahu, jika kamu memberitahu orang lain bahwa dia telah berlatih di dalamnya selama 10 hari sampai setengah bulan, tidak tahu berapa banyak orang yang akan benci dan iri padanya. Jadi, demi mengurangi masalah anak ini, kita hanya perlu mengatakan begitu. Rasia Lu mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana jika dia membuat marah jiwa pedang itu? Kalau begitu aku berharap dia beruntung. Kata Wu Chen santai. Rasia Lu. 5 hari kemudian. Di bawah tekanan jiwa pedang yang ada sekitarnya, warrior yang telah mencapai jiwa-jiwa pedang langit peringkat kedua. Setelah mencapai jiwa pedang langit peringkat kedua, dia menyimpan jiwa pedang pendiri leluhur sekte pedang, dan hanya mengandalkan jiwa pedangnya sendiri untuk melawan jiwa pedang yang ada di sekitarnya. Meskipun dia hanya jiwa pedang langit tingkat kedua,
tapi jiwa pedangnya adalah jiwa pedang pembunuh yang lebih kuat dari jiwa pedang biasa, jadi dia bisa menahan tekanan dari jiwa pedang yang mengelilinginya. Tentu saja, meskipun dia bisa melawan, dia masih harus menanggung tekanan yang besar. Bagaimanapun, jiwa pedang di sekitarnya tidak lebih lemah darinya, apalagi mereka jauh lebih unggul dari segi kuantitas. Namun, inilah yang dia inginkan. Seperti itulah, 10 hari berlalu. Suara ledakan terdengar. Saat ini, jiwa pedang yang menakutkan menyapu keluar dari tubuh warrior Yang. Setelah jiwa pedang ini muncul, jiwa pedang yang ada di sekitarnya satu persatu mundur, tetapi tidak lama kemudian, mereka kembali menekannya lagi. Akhirnya, tingkat ketiga langit. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kembalinya jiwa pedangnya berarti jika saat ini dia bertemu dengan tingkat tinggi setengah suci, dia pasti akan membunuh lawannya. Harus tahu, setelah mencapai jiwa pedang langit, jiwa pedang bisa menyatu dengan alam, ditambah lagi dengan hukum kematiannya, membunuh satu tingkat tinggi setengah suci bukanlah hal yang terlalu sulit. Apalagi hukum kematian tidak bisa ditentang meski dia adalah tingkat tinggi semi-suci. Setelah bergembira, warrior yang melihat sekeliling, dengan sedikit kegilaan di matanya. Setidaknya ada ribuan jiwa pedang di sini, jika bisa menelan semuanya. Mungkin bisa mendapatkan alam ketiadaan. Orang biasa, atau bahkan rahasia Lu pun tidak akan berani melakukan ini, karena di sini banyak sekali jiwa pedang. Begitu mereka benar-benar marah, maka mereka semua akan serempak menyerang. Jangankan mereka, bahkan jika itu adalah seorang tingkat tinggi setengah suci sepertinya juga akan diremukkan hidup-hidup. Tapi warrior yang tidak mau menyerah, jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lainnya lagi. Warrior yang menyapukan pandangannya ke sekeliling, dan tak lama kemudian dia merasakan jiwa pedang yang relatif lemah. Tanpa ragu, warrior yang bergegas mengeluarkan jiwa pedangnya dan menerkam ke arah jiwa pedang itu. Dengan pukulan ini, tempat ini tiba-tiba memanas, karena seluruh jiwa pedang yang ada di sekitarnya tiba-tiba bergegas menuju warrior Yang. Wajah warrior yang berubah, tak menyangka jiwa pedang ini bisa bersatu, dan segera mengeluarkan dua jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang. Setelah dua jiwa pedang itu muncul, jiwa pedang yang ada di sekitarnya sementara berhenti, tetapi tidak lama kemudian, wajah warrior yang kembali berubah, karena ada dua jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang yang tidak kalah kuat mendekat. Di bawah kepemimpinan dua jiwa pedang ini, jiwa pedang yang ada di sekitarnya juga mulai bergerak. Pedang Hangwang melintas di mata warrior Yang, dia maju selangkah, dan muncullah domain pedang. Setelah domain pedang muncul, jiwa pedang yang ada di sekitarnya tiba-tiba berhenti, tetapi mereka menjadi semakin marah. Warrior yang merasakan jiwa pedang yang ada di sekitarnya, dan kemudian berkata, "Apakah kalian ingin tinggal di sini selamanya?" Dia tahu, bahkan jika dirinya memiliki dua jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang dan domain pedang, dia juga tidak akan bisa menelan jiwa pedang ini, karena jiwa pedang ini bersatu dan sepertinya sedikit menolaknya. Satu-satunya cara adalah membuat mereka mau dengan sukarela. Meskipun ini tidak realistis, dia masih ingin mencobanya. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan kembali berkata, "Apakah kalian ingin tinggal di tempat yang gelap ini seumur hidup? Apakah kalian mau suatu hari nanti kalian akan mati begitu saja? Pemilik kalian semua adalah master-master yang hebat, meskipun mereka sekarang sudah jatuh. Tidakkah kalian ingin mereka terus mendominasi situasi dengan cara tertentu?" Berbicara tentang ini, suara warrior yang menjadi sangat berat, "Kalian semua adalah jiwa pedang yang tak berakar, jiwa pedang yang tidak ada akar. Sekali menghilang, kalian akan menghilang selamanya di dunia ini.
Apa kalian ingin menghilang selamanya? Warrior yang merasa bahwa jiwa pedang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Hal ini membuat warrior yang senang, dan dengan cepat berkata, "Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, kalian harus bersatu dengan jiwa pedangku, karena mereka tidak akan membiarkan kalian menghilang begitu saja. Bahkan jika kalian bisa meninggalkan tempat ini, ketika kalian keluar, ketika kalian menghilang, maka kalian akan benar-benar musnah. Kalian hanya perlu menyatu dengan jiwa pedangku dan menjadi bagian dari diriku, agar kalian bisa meninggalkan tempat ini tanpa khawatir akan musnah." Warrior yang sangat jelas dengan hal ini. Pada awalnya mereka mungkin tidak akan apa-apa di sini, tetapi setelah waktu yang lama, mereka pasti tidak mau terus-menerus tinggal di sini. Jiwa pedang memiliki roh, dan mereka mungkin belum memiliki kebijaksanaan sejati, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki kebijaksanaan spiritual. Selama mereka mendambakan dunia luar, maka dia masih memiliki kesempatan. Terjadi keheningan yang lama, dan tiba-tiba, sebuah jiwa pedang yang ada di depan menyatu ke dalam jiwa pedang warrior yang. Dengan masuknya jiwa pedang itu, jiwa pedang lain juga ikut bergabung ke jiwa pedang warrior yang. Kemudian, satu demi satu jiwa pedang bergegas menuju jiwa pedang warrior yang. Seperti yang dikatakan warrior yang, sudah terlalu banyak jiwa pedang yang telah dikurung terlalu lama di sini. Jika mereka tidak memiliki sedikit kebijaksanaan spiritual, mungkin mereka tidak akan begitu baik, tetapi masalahnya kebanyakan dari mereka sudah memiliki kebijaksanaan spiritual. Jadi bagaimana mungkin mereka ingin tinggal di sini selama sisa hidup mereka? Tentu saja, ada banyak dari jiwa pedang yang memilih bergabung dengan warrior yang karena kekuatan dari pejuang yang. Sebenarnya, jika hanya seorang murid biasa dari perkumpulan pedang kuno, bahkan jika mereka dapat menyatu dengan jiwa pedang ini, mereka juga tidak akan berani, karena jiwa pedang ini berasal dari perkumpulan pedang kuno. Perkumpulan pedang kuno mengandalkan jiwa pedang ini untuk mengasah ilmu pedangnya. Jika menyatu begitu saja, maka para master perkumpulan pedang kuno pasti akan mengelupaskan kulit mereka. Adapun dengan warrior Yang, dia tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Pokoknya dia hanya tahu bahwa Master Gu mengatakan jika dia bisa menyatu, maka menyatu saja. Adapun dengan hal-hal lain, dia tidak tahu. Semakin sedikit jiwa pedang yang tersisa di sana, dan aura jiwa pedang warrior yang menjadi semakin kuat. Tetapi tidak mudah juga untuk menyatukan jiwa pedang ini, karena sedikit banyak dari jiwa pedang ini mengandung keinginan pendahulu mereka, dan keinginan ini akan berdampak besar pada warrior yang. Tapi untungnya jiwa pedang Hayden miliknya memiliki kecemerlangan niat pedang, dan keinginannya sangat kuat, sehingga keinginan mereka itu akan ditentangnya satu persatu, lalu dihapus. Begitulah, satu hari sudah berlalu, hanya ada kurang dari 10 jiwa pedang yang tersisa di sana, dan jiwa pedang warrior yang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Puncak jiwa pedang langit, puncak sejati. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan mengunci pikirannya pada sisa jiwa pedang. Tidak diragukan lagi jiwa pedang yang tersisa adalah jiwa pedang yang terkuat. Ikutlah denganku, aku tidak akan mempermalukan kalian. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Diam, jiwa pedang itu tak bergerak. Setelah hening sejenak, warrior yang berbalik dan berjalan keluar menara. Tepat ketika warrior yang hendak keluar dari menara, tiba-tiba ke-10 energi pedang itu membentur tubuh warrior yang. Suara ledakan terdengar. Aura mengerikan keluar dari tubuh warrior yang. Suara ledakan kembali terdengar. Seluruh menara jiwa pedang hancur. Bersambung.